Univet Bantara Sukoharjo adalah perguruan tinggi yang berada di pusat Kabupaten Sukoharjo. Universitas dengan predikat akreditasi B ini memiliki 6 fakultas unggulan dan 1 program pascasarjana. Setengah abad lebih melayani dalam bidang pendidikan dan telah mencetak lulusan yang unggul dan profesional. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif, Univet mampu bersaing dan berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Fakultas unggulan terdiri dari FKIP, FISIP, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, dan 1 program pascasarjana jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Dewasa ini, Univet Bantara menambah dan mengembangkan pelayanan serta fasilitas untuk menunjang pengembangan potensi dan keahlian mahasiswa dengan pengadaan laboratorium, praktikum, serta kegiatan ilmiah. Mari segera bergabung bersama Univet Bantara Sukoharjo, The Smart Choice University. Ya, kami bersama tim PMB Univet Bantara Sukoharjo dan kami dari FISIP juga mengikuti untuk kegiatan sosialisasi PMB dalam rangka di bulan Ramadan dengan berbagi takjil kepada masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Wonogiri. Di sini kami sambil mengenalkan atau mensosialisasikan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga program studi ilmu komunikasi. Semoga berdampak positif sehingga penerimaan mahasiswa baru kita meningkat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-ayah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mengajak diri saya pribadi khususnya dan juga umumnya kepada pemirsa semuanya, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya. Sampai pada titik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, kita masih dalam kondisi iman dan Islam, dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Maka dari itu marilah tidak lupa kita salah satunya wujudkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada uswah hasanah ummah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalani sebuah kehidupan atau proses kehidupan ini, tentu segala aktivitas kita, segala perilaku kita demi mencapai sebuah tujuan dari setiap perilaku itu, maka dibutuhkan sarana prasarana. Dan sekali lagi, adanya sarana prasarana itu adalah demi tercapainya tujuan dari setiap aktivitas yang kita jalankan. Seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa kita contohkan. Misalkan ada nih ibu-ibu yang ingin berangkat ataupun ingin berbelanja ke pasar, maka selain fisik yang sehat, dibutuhkan juga finansial. Yang mana finansial itu dan fisik itu sebagai sarana agar apa? Agar ketika berbelanja ke pasar dapat membeli segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga tercukupi kebutuhan itu. Kemudian selanjutnya, misalkan dalam konteks menuntut ilmu. Menuntut ilmu selain dibutuhkan akal yang sehat, jiwa yang kuat, badan yang sehat pula, juga dibutuhkan alat tulis, dibutuhkan buku, termasuk juga finansial. Yang mana dari sekian sarana prasarana itu adalah demi terwujudnya sebuah proses pendidikan ataupun hasil daripada proses pendidikan itu. Kemudian dalam konteks lain, misalkan dalam ibadah, katakanlah sholat. Dalam kita hendak menjalankan sholat pun juga butuh sarana prasarana, seperti tempat wudhu, air untuk yang akan kita gunakan sebagai alat bersuci kita, yakni air. Kemudian kita masih butuh pakaian untuk menutupi aurat, artinya pakaian yang menutupi aurat, pakaian yang suci, termasuk tempat yang suci. Itu merupakan semua sarana prasarana agar sholat kita sesuai dengan syarat dan rukun sehingga sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan lagi di dalam hal ibadah seperti haji, ini malah justru sarana prasaranya sangat luar biasa banyaknya. Selain secara finansial yang cukup tinggi, tidak hanya itu saja, termasuk keluarga yang ditinggalkan itu juga harus dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Nah, itu merupakan sarana prasarana agar apa? Dalam kita menjalankan jamaah haji, ibadah haji misalnya, itu betul-betul diridhai Allah dan menjadi haji yang mabrur. Pada dasarnya semua aktivitas kita baik sosial ataupun spiritual membutuhkan sarana prasarana agar sarana prasarana itu mengantarkan kita kepada sebuah kesuksesan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sarana prasarana ini yang mungkin bisa kita artikulasikan sebagai sesuatu yang bersifat material, ada juga sebuah kebutuhan, sebuah sarana prasarana yang non material, disebut
dengan sifat yang harus ada di dalam diri seseorang, ya, yaitu sifat optimis. Sifat optimis ini tidak kalah pentingnya dengan sarana prasarana. Artinya sifat optimis ini juga akan mampu mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Optimis ini berupa pandangan positif tentang segala sesuatu, tentang kita menghadapi segala persoalan ataupun menghadapi permasalahan. Optimis juga diartikan sebagai seseorang yang mampu membuat dirinya berpikir positif dan meyakinkan dirinya akan apa yang dikerjakan, segala sesuatu tersebut akan menghasilkan sebuah kesuksesan ataupun kebahagiaan. Itulah namanya optimis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali sifat optimis ini terinternalisasi, tertancap di dalam diri kita. Begitu juga dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kepada hambanya untuk senantiasa memiliki keteguhan jiwa, memiliki sifat optimis ataupun optimisme ini, sebagaimana Al-Quran disampaikan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Al-Imran ayat 139, yang artinya, janganlah engkau lemah ataupun janganlah engkau merasa lemah. Janganlah engkau wala tahzanu, janganlah engkau bersedih ataupun berlarut-larut dalam kesedihan. Wa antumul a'launa, sedangkan kamu adalah hamba yang tinggi derajatnya. Dalam artian di sini, dalam konteks di sini adalah manusia. Kenapa? Karena manusia di sini memang secara hakikat penciptaannya adalah makhluk yang mulia dibanding makhluk yang lainnya, seperti itu. In kuntum mu'minin, jika memang kamu betul-betul orang yang beriman. Maka di sini sudah bisa dipahami kalau kita sebagai orang yang beriman, maka jangan pernah kita merasa lemah. Artinya kita harus selalu kuat, dan merasa lemah itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, termasuk wala tahzanu, dan jangan pernah kita itu berada di dalam kesedihan yang berlarut-larut. Artinya apa? Allah tidak menginginkan kita itu sebagai orang yang selalu ataupun gampang sedih, karena sedih itu akan mengarahkan kita kepada putus asa. Sedangkan Allah tidak pernah menghendaki hambanya berputus asa. Bahkan putus asa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wa antumul a'launa, ini menjadi karakteristik ataupun ciri-ciri seorang mukmin. Dimana kalau kita sebagai orang mukmin yang hakiki, maka kita harus memiliki sifat diantaranya jangan pernah merasa lemah dan juga jangan pernah bersedih hati. Artinya optimis ini secara garis besar menjadi salah satu karakteristik ataupun salah satu ciri orang mukmin, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memiliki optimisme dalam diri kita, dan optimisme ini didukung penuh sebagaimana Islam memerintahkan kita, sebagaimana Allah memerintahkan kita, maka kita harus yakin dan dalam berbuat segala sesuatu, selama perbuatan itu tidak dilarang oleh syarak, maka kita harus memiliki optimisme ataupun keyakinan di dalam diri tentang segala sesuatu itu akan berdampak positif dan membawa kebaikan, baik kebaikan itu untuk diri kita ataupun untuk yang lainnya. Terlebih dalam urusan-urusan di mana yang ada hubungannya dengan sosial. Artinya sebagai manusia kita harus mampu berbuat baik kepada orang lain. Selama kita memiliki keyakinan, selama kita memiliki niat untuk berbuat baik kepada sesama manusia, maka kita harus memiliki optimisme ini. Sebagaimana ketika kita belajar dari sejarah ya, Rasulullah ketika itu pernah merasa berat ketika berdakwah di Mekah. Begitu banyaknya ancaman di sana, banyak
orang yang memusuhinya, dan tidak jarang dari mereka itu yang mengejek, menjelek-jelekan Nabi Muhammad beserta para rombongannya. Sampai pada suatu ketika Allah memberi sebuah penguatan motivasi kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusran. Di situ Nabi Muhammad diberi sebuah penguatan bahwa bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sehingga ini juga bisa kita petik yang ada kaitan dengan optimisme. Artinya dalam menghadapi segala persoalan pun, sesulit apapun persoalan itu, dengan optimis dan dengan memiliki keyakinan bahwa segala persoalan itu dapat dipecahkan, maka insya Allah kita akan keluar ataupun akan mampu menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga masalah tersebut akan, setelah terselesaikan, maka akan membawa kemaslahatan untuk diri kita ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulan pada kajian kali ini adalah pentingnya bagi seorang muslim untuk memiliki sifat optimisme. Dan kesimpulan selanjutnya adalah optimis merupakan modal dasar kesuksesan seorang mukmin. Kira-kira seperti itu. Ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.